Kisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang wudu, tetapi ada bagian di luar telapak kakinya yang belum terbasahi air, kecil saja, kecil aja, seperti kilauan sebesar uang dirham, uang receh ya sekarang. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan Pak Amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wudu wasolat. Kemudian diperintahkanlah untuk mengulangi wudu dan sholat. Nah ini, jadi kita bagaimana berusaha untuk menyempurnakan wudu. Nah, misalnya di dalam berwudu, kita lihat biar kita lihat contohnya dalam berwudu. Kita harus perhatikan mana yang sunnah, mana yang masuk rukun. Nah, mencuci kedua tangan ini sunnah. Dalam arti kalau sunnah ya memang kita diperintahkan untuk melakukannya. Ya, bukan berarti sunnah terus kita tidak lakukan. Nah, mencuci kedua tangan dulu. Ini termasuk kesempurnaan dalam berwudu. Kemudian berkumur-kumur. Nah, ini berkumur-kumur ya. Kita bisa berkumur-kumur ya. Kelihatan ya. Kemudian musyak, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Nah ini termasuk kesempurnaan. Ya, menghirup, ya kan, kemudian dikeluarkan. Membasuh muka. Nah ini perlu kita perhatikan, membasuh muka. Mana batas muka itu? Mana batas wajah itu? Nah di sini. Jadi kalau membasuh muka, batas atas itu adalah tumbuhnya rambut, ya kan, sampai bawah dagu. Nah, ini termasuk muka juga. Kalau ibu-ibu kan pakai jilbab sampai sini ya, berarti sini kan masih kelihatan. Nah, berarti sini kalau kelihatan kan masuk wajah, ya tidak masuk aurat kan itu. Andaikan aurat berarti sampai sini aja, pasti lepas itu sampai sini. Nah, makanya kalau berwudu ya jangan gini aja. Nah, kalau gini kan sini nggak kena, makanya dibuka ininya. Nah, berbawah. Yang punya jenggot di sela-sela. Nah, gitu. Nah, gini ya ininya ya. Ininya ke sini, ya. Jangan cuma gini aja. Nanti tidak sempurna. Ya. Kemudian batas kanan kirinya dari telinga kanan ke telinga kiri. Ya. Nah, ini. Diratakan nggak apa-apa. Nah, gimana? Bisa rata. Gitu. Nah, jangan cepat-cepat. Karena termasuk inti dari sholat. Kalau bersucinya tidak sempurna, tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Tadi membasuh muka rukun, kemudian membasuh kedua tangan sampai situ, ini juga masuk rukun. Nah, berarti batasannya siku. Nah, siku ya kita tahu sendiri kalau dalam ya ini ya pergelangan ini, kalau luarnya ini. Nah, kita basuhnya ya bukan berarti sampai pas enggak, tapi dilebihkan kan. Kalau sampai kan takutnya ada bagian yang harus dibasuh dan basuh. Nah, makanya boleh diataskan, dilebihkan, meskipun tidak harus sampai atas banget enggak. Nah, ini yang termasuk rukun-rukun. Kemudian mengusap kepala.
Ini ada sedikit perbedaan dalam mazhab Syafi'i itu dia cukup sebagian saja. Jadi kalau sebagian kepala ya ini rambut kan, sebagian aja menurut mereka sudah sah. Menurut mazhab yang lain ya maksudnya kepala ya kepala semuanya, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian dilanjutkan dengan telinga. Nah, memang seperti itu Pak. Dalam masalah-masalah yang khilafiyah kita boleh berbeda karena pembahasannya sangat unik, sangat rinci. Nah, mengusap kedua telinga, kemudian yang termasuk rukun berikutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi jangan cepat-cepat dalam basuh kaki, usahakan bisa menyela-nyela, ya, di sela-sela. Kita sela-sela jari ya, jari kaki dengan jari tangan. Nah, kemudian batasnya sampai mata kaki. Nah, sehingga sebenarnya yang wajib dibasuh tidak banyak-banyak. Sehingga bagaimana kita bisa menyempurnakan, meratakan air itu ya. Jangan cepat sekali ya. Kadang-kadang kita lihat cepat begini aja. Cepat. Udah kaki kanan dulu baru kiri gitu kan. Kanan 3 kali baru kiri. Kalau gonta ganti kadang-kadang belum terbasuh semua, udah terlalu cepat. Ini. Kemudian kita kembali ke berikutnya. Tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah termasuk rukun. La sholat liman lam yaqra bi Fatihahil kitab. Nah, nanti kita bahas juga di sini. Kalau kita sholat sendirian, nah itu kita wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ada perbedaan ketika sholat berjamaah. Nah, ini pun ada perbedaan. Ini sebagaimana yang ditulis Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Kalau kita baca dalam kitab mazhab Syafi'i, maka tetap membaca meskipun dia menjadi makmum dan mendengarkan bacaan imam. Ya memang seperti itu. Kita paksakan salah satu pendapat tidak bisa. Ya kalau dari dulu sampai sekarang memang ada perbedaan, ya silahkan asal ada dasarnya gitu. Nah ini. Kemudian yang keempat, tidak menyempurnakan rukuk dan sujud sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata Bapak-bapak sekalian, di beberapa masjid atau kita temukan beberapa orang itu yang masih sholatnya sangat cepat sekali. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini dari internet kan nggak tahu di mana siapa. Jadi itu biasanya di Malaysia, Pak. Kalau di Indonesia ada juga, nggak kalah cepatnya.
Nah, ini sedikit contoh dan mungkin kita pernah melihat di masjid khususnya di pinggir-pinggir jalan gitu kan, banyak yang masih seperti itu. Ya, makanya kalau seperti itu bagaimana bisa diterima? Nah ini penting, jadi bagaimana nanti kita bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada tetangga dan sebagainya. Kalau memang ada yang salah seperti itu, kita nasihati, ya kan? Kita nasihati. Kalau Pak Imamnya seperti itu, ya kita nasihati. Suruh baca buku aja, baca aja Pak. Kasih hadiah kan, suruh baca. Gitu. Kemudian sengaja mendahului imam. Di dalam fikih disebutkan, kalau kita mendahului imam sampai 2 rukun itu membatalkan sholat. Misalnya kita imam sedang berdiri, ya kan, baca Al-Fatihah, kemudian surah, nah kita sudah sujud, ya. Sudah sujud duluan, ya. Nah, itu sudah ketinggalan 2 rukun, sudah mendahului 2 rukun ataupun ketinggalan 2 rukun, nah itu sudah tidak sah sholatnya. Maka yang benar di sini adalah mengikuti, ya, mengikuti. Mendahului keliru, ya. Nah, tidak boleh mendahului imam. Bersamaan juga tidak boleh. Terlambat juga tidak boleh. Yang benar mengikuti. Nah, setelah imam, makmum harus mengikuti. Nah, baik. Jadi dalam masalah berimam, maka yang diperintahkan adalah mengikuti bersamaan tidak boleh, mendahului tidak boleh, terlambat juga tidak boleh. Gimana? Mengejar, mengejar imam. Ya nanti. Kemudian yang keenam, tidak tumak nina. Nah, dahulu ada seorang laki-laki masuk masjid sholat dengan cepat, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan fasolli fa innaka lam tusolli, ulangilah sholatmu karena kamu belum melakukan sholat. Sehingga para ulama menjadikan tumakninah sebagai rukun dalam sujud, dalam rukuk, dalam semua gerakan sholat. Nah, ketika nggak tumakninah, berarti tidak sah. Nah, tumakninah itu bagaimana? Tumakninah itu ketika kita melakukan gerakan, ya, sampai tulang kita itu kembali kepada posisinya, gitu. Misalnya kita rukuk, ya, balik ke posisinya bagaimana? Ini sudah berdiri, tapi belum sampai pada posisinya. Dan sambil dimakankan sampai kembali begini, dengan sambil kemudian langsung seperti tadi dalam video tadi. Kemudian caranya juga agar kita bisa tumakninah. Ketika kita rukuk,
ya kan, gerakannya sudah sempurna, baru baca doanya. Demikian pula ketika sami Allahu liman hamidah, posisi sudah sempurna, baru baca doanya Rabbana walakal hamdu misalnya. Nah, jangan dicicil, ketika turun sudah dicicil. Atau sami Allahu liman hamidah dicicil. Nah, nanti akan seperti mematok ayam ya kan sholatnya, sujudnya juga seperti itu. Atau seperti pencuri dalam sholat. Nah, maka ini perlu hati-hati, tidak perlu cepat-cepat. Kalau memang kita sholat ada yang terlalu cepat, ya diingatkan. Kalau imamnya yang cepat, diingatkan ya kan? Kemudian tidak khusyuk. Nah, khusyuk ini hadirnya pikiran dalam perkataan dan perbuatan orang yang sedang sholat. Ketika seseorang sholat kemudian ada lintasan pikiran yang banyak sekali, ya, teringat dengan pekerjaan, teringat dengan masalah cari nafkah, teringat dengan iklan di televisi dan sebagainya. Nah, ini akan mengurangi pahalanya, sampai ya dikatakan dalam hadis di sini, ya pahalanya cuma berapa? Usrun, ya, 1/10 saja, 1/10 sedikit sekali ya. Nah, makanya caranya ketika memang terjadi lintasan pikiran dalam sholat, jangan dituruti, ya, jangan kita turuti, karena setan ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi pintar dia tahu bahwa sholat itu merupakan kedudukan yang tinggi, yang agung antara seorang hamba dengan Allah. Makanya dia tidak mengganggu ya, orang-orang yang ada di diskotik, ya, orang-orang yang minuman keras, yang berzina, tidak diganggu karena mereka sudah ada di jalan setan. Begitu. Yang diganggu orang yang sholat, maka ketika sholat dia mengerahkan pasukannya untuk mengacaukan konsentrasi kita. Makanya diingatkan. Kita ingat tadi apa? Diingatkan. Sudah lama 5 tahun, diingatkan kembali. Makanya tips khususnya jangan dituruti. Kembali lagi konsentrasi kepada bacaan sholat. Nah, makanya kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan dalam sholat, zikirnya, bacaannya maupun ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang ke-8, saya masukkan tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena memang ada hadis seperti ini. Man sami'a munadi falam yamna'hu min ittiba'i udhrun qalu wa man udhru qala qawlun aw maradun lam tuqbal minhu sholatu allati shalla. Jadi kalau nggak ada azan, dia mampu datang, nggak ada halangan, tapi nggak sholat di masjid, bagi laki-laki ya, khusus laki-laki, maka sholat yang dikerjakannya tidak di masjid tidak diterima oleh Allah. Nah, di sini lafalnya memang jelas lam tuqbal minhu sholatu allati shalla. Tapi para ulama tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya sholat, sehingga konsekuensinya berdosa, ya, dia berdosa tetapi apa? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kalau kita lihat lagi perbedaan pendapat para ulama, di sini ada 4 ya, ada yang menyebutkan fardu kifayah, sunnah muakkad, ada yang menyebutkan syarat sahnya sholat, kemudian fardu ain bagi laki. Nah, dari berbagai pendapat ini yang kita nilai kuat adalah pendapat yang keempat, bahwa sholat fardu 5 waktu itu ya, sholat wajib hukumnya secara berjamaah, hukumnya fardu ain bagi laki. Nah, sebenarnya kalau kita memang fitrahnya Bapak Ibu sekalian masih lurus, itu hukumnya yang mana saja itu tidak masalah, ya, hukumnya yang mana saja tidak masalah. Kalau kita memang fitrahnya masih lurus, masih mengikuti Rasulullah gitu, dan para sahabat. Karena Rasulullah dahulu, ya kan, dan para sahabatnya sudah sholatnya di masjid. Tidak pernah beliau mencontohkan ya, bapak yang punya anak istri kita sholat di rumah aja, tidak pernah gitu. Kemudian para ulama yang
ini juga mereka ya mempraktekkan sholat berjamaah. Jadi intinya kalau memang fitrah kita masih lurus, ya pemahamannya masih benar, masih memiliki semangat untuk mengikuti sunnah Rasul, hukum yang mana saja tidak masalah. Nah, masalahnya sekarang kalau kita sudah tidak benar, ya kan? Fitrahnya tidak benar, tidak bengkok gitu. Kalau dalam hadis lain misalnya, kalau kamu punya iman, ya kan, punya rasa malu berarti punya iman kan gitu kan. Kalau nggak punya rasa malu berbuatlah sesukamu. Nah sekarang kan terbalik, ya kan, orang yang berbuat sesukanya malah bilangnya alhamdulillah, gitu kan, alhamdulillah seakan-akan imannya tinggi. Ini kan tidak lurus ya, fitrahnya tidak lurus. Tak pernah tazkiyatul nafs, kemudian juga jarang mengikuti kajian gitu kan, bagaimana yang benar sehingga seakan-akan mereka yang benar, padahal keliru gitu. Nah kemudian berikutnya sebab eksternal. Nah, nanti bisa dibaca di sini karena agak panjang. Jadi kita menulis buku ini kurang lebih selama 6 bulan, Bapak sekalian. Saya pernah membuat kajian rutin tiap pekan sekali, itu nggak selesai selama setahun, dari awal sampai akhir ya. Makanya nanti kita mohon untuk dibaca, ya kan, dibaca, kemudian dipelajari, karena di situ nanti ada penjelasan hadisnya, ada kronologinya, ya, ada apa istilahnya kisahnya, ya. Kemudian juga ada contohnya. Nah, sebab eksternal ini, satu, mempercayai paranormal. Kemudian yang kedua, minum minuman keras. Yang ketiga, menyakiti tetangga. Yang kelima, memakai minyak wangi ke masjid bagi wanita. Ini khusus wanita. Nah, nanti mohon dibaca ya, bagaimana kok bisa gitu kan, dalilnya mana. Nah gitu. Kemudian memakai pakaian atau makan barang haram. Kemudian yang keenam, khusus ibu-ibu juga membuat marah suami. Nah ini macam mana? Marah yang seperti apa? Nah, gitu. Yang ketujuh, ini bagi kaum lelaki memakai pakaian melebihi mata kaki. Ya, nanti bisa dibaca penjelasannya bagaimana, ya kan? Tidak diterimanya itu bagaimana atau bagaimana? Nah, nanti dijelas karena pemahaman kita tulis dengan agak panjang sedikit. Jadi sengaja saya masukkan. Kemudian bermusuhan secara tidak hak. Yang ke-9, memutus silaturahmi. Kemudian yang ke-10, melakukan perbuatan syirik. Nah ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Melakukan perbuatan syirik ini macam-macam bentuknya. Sehingga kalau kita kelompokkan, nah, syirik yang mana ya? Nah, ini kita kelompokkan. Orang kafir jelas, mereka ingkar kepada Allah, ingkar pula kepada ajaran Allah. Nah, orang musyrik, nah ini bahaya ya kan? Orang yang mengakui Allah, percaya pada Allah, mengakui sebagian ajaran Allah, tapi pada kesempatan yang lain mereka menuhankan selain Allah dan mengakui syariat selain syariat Allah. Nah ini terjadi, kan? Mungkin banyak yang seperti itu. Jadi sama-sama diambil, sama-sama diyakini, ya kan? Islam yang baik, yang lainnya juga baik, gitu kan? Nah ini Islam yang baik, yang lainnya juga baik, sama-sama baik, misalnya. Nah itu bisa masuk ke dalam paham syirik, gitu. Kemudian golongan yang menerima Allah dan ajarannya tapi tidak puas. Nah ini
tidak puas kemudian ditambah-tambahi. Ini juga disebut dengan bid'ah, ya, tidak puas. Kemudian yang keempat, orang-orang munafik yang lahirnya itu menunjukkan dia menerima Allah dan ajarannya, tapi batinnya menolak. Nah, kemudian yang terakhir, orang-orang mukmin menerima Allah dan ajarannya yang dia yakini, kemudian diamalkan. Ini hadirin sekalian yang kita sampaikan, sehingga kita simpulkan di sini, sekecil apapun informasi yang kita terima itu sangat penting bagi kita. Lebih-lebih informasi tersebut ya, berasal dari Allah dan Rasulnya yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi sumbernya kalau itu yang wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang betul memang jelas sumbernya, maka jangan kita abaikan. Kita harus menaruh perhatian. Nah, ditambah lagi itu kaitannya dengan kehidupan di akhirat kita, yang mana kalau kita abaikan saja kita nggak bisa mengulanginya. Bagaimana dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, ya kan? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya kan? Minta, ya kan? Supaya diundurkan sedikit saja ajalnya. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau diundurkan sedikit saja, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Tapi sudah terlambat. Makanya di sini sekecil apapun informasi yang sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah dari wahyu, maka mari kita mengambil perhatian, kita yakini, kemudian kita amalkan. Nah, untuk sementara Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator, mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya. Kita sampaikan ada tausiah dari Ustaz bagi hewan-hewan atau mana sesuatu yang belum jelas boleh ditanyakan kepada Bapak dan Ibu kami. Silakan. Ya. Baik, jadi kita bermakmum pada imam yang bacaan Al-Fatihahnya secara tajwid, ya, tidak benar atau kurang benar. Maksudnya maupun bacaan ayat, kadang-kadang ada yang iya karena kan salah kayak sepele, kan iya karena itu biasa kan, kadang ada yang iya karena iya nasta'in, terus apalagi ya, nah, memang ada dalam fikih penjelasan bahwa ini agak ideal. Memang dijelaskan oleh ulama fikih, orang yang bacaannya lebih fasih itu tidak boleh bermakmum, istilahnya menjadikan imam, berada di belakang imam yang bacaannya kurang fasih. Memang ada seperti itu, tapi sangat ideal, ya. Nah, sekarang kan susah. Kalau memang cara pemilihan imamnya masih bagus sesuai sunnah Rasulnya, dipilih yang paling paham tentang Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, mungkin masih bisa. Tapi kalau dalam keadaannya sekarang, ya kalau memang tidak fasih seperti itu,
Ya, berarti kalau kita dengarkan ya keliru kan gitu kan.